Selamat malam Bapak Ibu, saudara saya sekalian. Kita bertemu lagi dalam renungan malam GRI Kelapa Gading. Dan menurut kalender gereja, minggu ini adalah ini minggu, ini ya, memang ini hari Jumat ya, tapi 2 hari lagi kan, hari Minggu. Dan ya, hari Minggu ini temanya adalah tentang kekhawatiran, ya, kekhawatiran 15 Sunday after Trinity Sunday. So, kita mau merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5, 1 Petrus 5 ayat 5 sampai dengan 11. Sekali lagi 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 11. Saya akan membacakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada malam hari ini. Engkau menolong kami, menolong hamba-Mu juga di dalam menguraikan firman Tuhan, supaya boleh menjadi kekuatan, menjadi satu dorongan untuk hidup semakin berkenan kepada Tuhan, semakin menyenangkan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati dari awal sampai dengan akhir. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah ini, kalau sudah baca di dalam bagian ini mungkin nggak langsung ya kaitannya dengan kekhawatiran, itu dalam ayat 7 terutama bicara tentang kekhawatiran, tapi kalau sudah membaca mulai dari ayat 5, di situ ini ya, bicara tentang submission ya. Bicara tentang merendahkan diri, dan ini penting juga sih di dalam kaitan dengan tidak dikuasai oleh kekhawatiran ya. Yang pertama di sini dikatakan dalam ayat kelima, ya, supaya orang-orang muda, ya kita tahu kita di dalam dunia ini ada di dalam network, ada ordo yang di atas kita, ada ordo yang di bawah kita gitu ya. Terhadap ordo yang di atas kita itu kita diundang, diajak untuk menundukkan diri ya. Bahkan bukan hanya itu, merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Ya. Nah, saudara kalau lihat di dalam bagian ini satu sisi ya ada ordo, tapi nggak boleh menjadi abusive gitu hubungannya. Karena apa? Karena ada kata rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain, atau dengan kata lain ya saling merendahkan diri. Nah, kalau di sini ini lebih penekanan kepada equality ya di sini ya, saling menundukkan diri atau saling merendahkan diri seorang terhadap yang lain gitu, dan bukan orang tertentu kepada orang tertentu saja, tapi semua orang terhadap yang lain di sini ya. Dan dasarnya jelas yaitu dikatakan karena Allah menentang orang yang congkak ya. Allah opposes the proud, orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati ya. Allah sendiri itu rendah hati. Kita melihat di dalam kehidupan Yesus Kristus kerendahan hati yang sempurna. Dan di sini kita melihat merendahkan diri ya, seorang terhadap yang lain, satu dengan yang lain. Ini merupakan ekspresi dari kerendahan hati. Mengapa ini penting? Nah, kalau sudah melihat di dalam ayat yang ke-6, baru terus kemudian bicara tentang rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya. Ada kaitan saya, ada ayat 5 dan 6, meskipun kalau kita mau membagi perikopnya ya, ini bagian mulainya sebetulnya di dalam ayat 6 sih, bukan di dalam ayat 5. 5 itu somehow belongs to yang atasnya ya. Tetapi saya percaya 5 dan 6 ini sangat berkaitan karena ada ini ya, ada motif humility atau humble yourself yang mengaitkan ayat 5 dan 6. Poinnya adalah saudara, kita perlu saling merendahkan diri seorang terhadap yang lain ya, supaya kita juga bisa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Kalau kita nggak bisa submit ya saya kepada
manusia yang kelihatan, orang yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin kita di dalam hal ini ya, ordo yang di atas kita. Kalau kita nggak bisa submit gitu ya bagaimana ya kita submit kepada Tuhan gitu. Orang yang di dalam kehidupan ini ada problem submission ya terhadap manusia ya, itu akan ada problem submission terhadap Tuhan atau di bawah Tuhan. Maka sekali lagi ada kaitan di sini antara kelima dan keenam. Kita nggak bisa mengatakan ini ya saya nggak mau submit kepada siapa, saya mau submit hanya kepada Tuhan. Wah ini problem lah, saya pasti problem gitu. Karena Tuhan juga menghendaki kita untuk submit to one another, ya itu humility toward one another, ada kerendahan hati ya satu dengan yang lain. Nah baru terus kemudian di sini dikatakan rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, istilah tangan Tuhan yang kuat ini ya, saudara, ini mighty hand of God. Ini adalah kata yang seringkali muncul di cerita Keluaran ya, the mighty hand of God. Jadi ada nuansa Exodus story di sini ya, pembebasan, deliverance. Dan waktu di sini dikatakan rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maksudnya apa? Tuhan yang sama. Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang membebaskan, termasuk juga di dalam saat-saat penderitaan, bondage, di dalam saat tekanan, di dalam saat penganiayaan, kesulitan, dan sebagainya. Tetap adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang tangannya itu kuat ya di dalam hal ini. So recalling sekali lagi cerita Exodus, tapi tentu saja Petrus ya akan lebih dekat dengan the second Exodus, yaitu tentang Yesus Kristus yang membawa umatnya keluar dari perbudakan dosa di dalam hal ini ya. So itu lebih penting tentu saja, dan ini sebetulnya kan yang ditunjuk di dalam cerita Exodus adalah cerita Yesus Kristus sebagai the new Moses di sini ya, yang membebaskan umatnya keluar dari perbudakan dosa. Nah, waktu kita membaca istilah tangan Tuhan yang kuat, itu ada spectrum of meanings ini ya, ada range of meanings. Cerita Exodus, first Exodus, second Exodus ya, dan juga masih relevan di dalam zaman Petrus di mana jemaatnya itu adalah jemaat yang juga ditekan, ya, jemaat yang hidup di dalam worldly society yang hostile terhadap kekristenan. Nah, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat artinya apa ya? Meskipun hidup ini nggak selalu lancar ya, ada saat-saat di mana kita menderita karena nama Tuhan ya, karena setia kepada Tuhan, tetap ya itu situasi circumstances yang sulit terjadi di dalam kehidupan kita mesti menerimanya seperti dari tangan Tuhan. Ini penting ya saudara. Ini dan satu komentar bahkan dikatakan ini difficult circumstances ini juga bisa dilihat sebagai a part of God's deliverance bahkan gitu ya. Part of God's deliverance. Yang pasti ini sekali lagi saya baca konteksnya aja supaya kita nggak salah mengerti ini ya. Jadi saya baca komentar. The command to be humbled under God's mighty hand is a command to accept though not to seek. Sorry, saya salah ini, salah komentar tadi. Maksudnya begini saya. Waktu kita diajak untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, itu adalah satu perintah untuk menerima difficult circumstances, ya, menerima keadaan-keadaan yang sulit terjadi dalam kehidupan kita. Though, ya bukan berarti kita mencari itu terus kemudian anggap apalagi ini adalah part of God's deliverance, gitu ya. Jadi difficult circumstances ya memang bukan God's deliverance, ya bukan, tetapi Tuhan bisa mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, termasuk supaya kita bisa mengerti, menghargai, ya, appreciate God's deliverance yang sedang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Itu maksudnya, saya. Intinya adalah begini, saya. Kita nggak diundang untuk kita nggak diundang untuk mencari kesulitan, sengaja mencari penganiayaan dan sebagainya, tidak ya. Tapi kita diundang untuk menerimanya jika itu terjadi di dalam kehidupan kita ya. Nah, itu artinya humbled ourselves under God's mighty hand. Di bawah tangan Tuhan yang kuat, karena Tuhan sanggup untuk membebaskan kita
dari kesulitan-kesulitan itu. Tapi waktu itu terjadi, ya biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan kedaulatan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, ya rencananya yang besar yang kita nggak bisa mengerti itu, tapi membuat kepada kita tetap percaya di dalam hal ini bahwa Tuhan itu sanggup untuk membebaskan kita karena Dia memiliki tangan yang kuat. Ya. Baru saya setelah ini bicara tentang serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Berarti apa saya kaitannya dengan ayat yang ke-6? Ya, ini bukan bicara kekhawatiran di dalam pengertian yang luas sekali ya. Boleh saja ditafsir seperti itu ya, semua kekhawatiran. Tapi sebetulnya kalau sudah melihat konteksnya, itu rada spesifik saya di sini maksudnya kekhawatirannya. Kekhawatiran apa sih? Ya, tadi kita mengatakan di dalam ayat 6 itu kan bicara undangan untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat ya. Di dalam konteks penderitaan, ya, di dalam konteks penganiayaan, di dalam konteks difficult circumstances, Tuhan itu sanggup membebaskan dan akan membebaskan ya. Dan karena itu serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sekali lagi saya, kekhawatiran apa saya? Kekhawatiran yang bisa terjadi waktu kita mengaku iman kita, ya waktu kita berani untuk menyaksikan apa yang kita percaya, ya meskipun ada resiko di tengah-tengah dunia yang hostile ya, terhadap berita Injil. Apalagi kalau diberitakan secara eksklusif di dalam hal ini ya, satu-satunya jalan, wah akan hostile sekali ya, saya orang nggak bisa menerima itu keadaan seperti itu ya, jadi sulit ya di dalam hal ini. Lalu terus kemudian ya bisa mengalami diskriminasi, bisa mengalami menerima kebencian dan seterusnya gitu. So anxiety di sini kalau sudah lihat di dalam konteksnya ya, kekhawatiran bukan sembarang kekhawatiran, tapi kekhawatiran yang muncul yang terjadi ya sebagai akibat dari waktu orang itu mengaku imannya ya, waktu orang itu menyaksikan imannya, iman kepada Yesus Kristus, dan di situ terus kemudian dia mengalami resiko di dalam kehidupannya. Dia mengalami ya pengucilan, penderitaan, penganiayaan, kesulitan hidup dan sebagainya. Nah, ini juga kekhawatiran itu yang dimaksud terutama ya di dalam bagian ini. Nah, kita tahu di dalam bagian lain, kalau kita membaca di dalam ini kitab Injil itu Yesus mengajarkan bahwa anxiety ya, ini kekhawatiran itu bisa membuat seseorang akhirnya nggak bisa membuat seseorang itu di dalam dirinya, di dalam diri seseorang itu benih firman Tuhan itu nggak bisa bertumbuh ya. Karena apa ya? Karena kekhawatiran ya, tipu daya kekayaan dunia, kekhawatiran ya, dan tipu daya kekayaan itu membuat firman yang ditabur itu akhirnya nggak bisa bertumbuh. Mengapa sih? Ya karena kita terus-menerus khawatir gitu. Jadi kekhawatiran ini bahaya ya saya sebetulnya gitu, karena membuat kita nggak bisa bertumbuh. Banyak orang nggak bisa bertumbuh bukan karena sengaja menolak keras terhadap firman Tuhan, tapi simply-nya tanda kutip ya, simply yang nggak simpel-simpel banget sih. Simply karena kekhawatiran saya. Kekhawatiran itu merusak pertumbuhan seseorang di dalam pengenalan akan firman. Ya nggak ada tempat lagi saya bersaing akhirnya di situ ya. Kekhawatiran ini occupying too much space di dalam kehidupan kita sehingga akhirnya firman Tuhan itu nggak bisa berbuah. Supaya firman itu boleh berbuah di dalam kehidupan kita ya, firman boleh berbuah di dalam kehidupan kita ya, kita ini mesti menjadi orang yang nggak terlalu self conscious ya. Orang yang nggak terlalu peka ya, tentang diri kita sendiri, tentang perasaan kita, tentang kebutuhan kita, ego kita, reputasi kita, everything about diri sendiri lah di dalam hal ini ya. Kalau kita masih self conscious seperti ini ya, terlalu besar egonya, kita sulit bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kita mesti belajar untuk melupakan diri di dalam hal ini ya. Itu menyangkal diri kalau dalam bahasa Alkitab ya. Menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Ya berarti ada di dalam pandangan mata kita itu harusnya ya Kristus, bukan diri kita sendiri dan segala kekhawatirannya ya, karena ini, karena itu dan sebagainya. Akhirnya kita ya gagal beriman di sini. Kita sulit untuk percaya pemeliharaan Tuhan ya. Maka di sini Petrus mengatakan ya, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Obat remedy untuk kekhawatiran yaitu percaya kepada Allah yang sanggup memelihara
Tuhan yang tangannya kuat itu ya, yang sanggup membebaskan, sanggup melepaskan, sanggup memelihara, termasuk memelihara kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah difficult circumstances. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita. Tuhan sanggup memelihara kehidupan gerejanya ya, karena Dia tangannya kuat ya, dan kita nggak boleh kehilangan iman ya di dalam hal ini ya, mesti belajar untuk tetap beriman kepada Tuhan yang sanggup memelihara itu. Ada satu kalimat yang ya saya kepingin kutip dari apa ya, commentary tentang worry, anxiety. Dia mengatakan seperti ini. Worry, anxiety for oneself, and striving to secure one's own life, which are marked by fear, is lifted from those who are called to faith. Lifted by the knowledge of God, personal care and concern for them. Ya, dari Coppelt. Jadi Coppelt ini mengatakan ya, kalau kita percaya kepada Allah yang sanggup memelihara, yang betul-betul peduli kehidupan kita, dan Dia mau memelihara, Dia bukan cuma mau, Dia sanggup, Dia bukan cuma sanggup, Dia juga mau ya, sanggup dan mau. Maka ya, ini kita seharusnya dibebaskan dari kekhawatiran. Kekhawatiran itu apa sih? Nah, ini kalimat yang mau saya tekankan, ini ambil dari Coppelt itu tadi ya, yaitu striving to secure one's own life. Berusaha untuk mengamankan diri sendiri, kehidupan sendiri dan sebagainya. Ya inilah saya yang bikin firman Tuhan nggak bisa bertumbuh di dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita strive to secure our own lives ya, hidup kita sendiri yang dipentingkan, ya nggak ya, too self conscious ya. Terlalu banyak dikuasai oleh ya urusan diri sendiri, akhirnya ya nggak bertumbuh ya, di dalam hal ini. Nah inilah saya, makanya Petrus terus kemudian mengatakan ya, serahkan segala kekhawatiranmu kepada, sebab Tuhan ya, Ia yang memelihara kamu ya. Nah setelah itu saya baru bicara tentang ini disambung tentang peperangan rohani ya, kalau sudah membaca ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Saya mau membaca ayat ini, maksudnya terusannya ayat 8, dan dua perspektif ya, dalam dua perspektif. Yang pertama dikaitkan dengan kekhawatiran ini sendiri. Maksudnya begini, apa yang berusaha dilakukan oleh iblis, ya ini terus menanamkan kekhawatiran di dalam kehidupan kita, sehingga kita nggak bertumbuh, nggak berbuah. Lawanlah si iblis. Jadi di sini kita tetap membaca ayat yang ke-8 ini sebagai continuation dari ayat yang ke-7 ya. Lawanlah si iblis ya. Ini bukan berarti terus kemudian setiap kali kita khawatir kita tengking-tengking iblis seperti kayak yang khawatir itu roh khawatir dari iblis gitu ya. Bukan kita sendiri yang khawatir. Saya bukan ke sana maksudnya, bukan. Tapi indeed ya, iblis itu nggak senang kalau kita bertumbuh, dan dia bisa membuat kita itu nggak bertumbuh dengan terus melempar benih kekhawatiran itu. So hati-hati ya di dalam hal ini ya. Jangan kita tidak melawan, tetapi lawanlah si iblis ya, yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya ya. Ditelannya untuk dibikin selalu khawatir urusan diri sendiri sehingga nggak bertumbuh. Nah ini yang perspektif satu ya saya. Perspektif dua adalah seperti ini saya. Hanya kalau kita bebas dari kekhawatiran ya. Kalau kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka kita bisa berperang melawan iblis. Jadi perspektif yang kedua ya. Maksudnya begini kita ini seringkali gagal di dalam spiritual battle, dalam spiritual war, ya, peperangan rohani ya. Karena sudah sibuk dengan kekhawatiran kita sendiri. Ya, bagaimana mau masuk di dalam peperangan rohani? Bagaimana mau menjadi laskar tentara Kristus yang berperang melawan iblis di sini? Nggak ada kekuatan lagi, karena apa? Kekuatannya sudah habis dipakai untuk khawatir. Jadi bagaimana? Ya nggak bisa melihat spiritual dimension di dalam kehidupan ini. Ya. Kita nggak bisa melihat bahwa ada peperangan rohani yang sedang terjadi. Karena apa? Ya karena kita konflik sendiri di dalam diri kita, konflik sendiri dengan kesulitan hidup, dengan kekhawatiran dan sebagainya. Akhirnya ya kita jadi lemah ya di dalam spiritual battle ini. Kita nggak sadar bahwa ada musuh yang sedang mengancam ya, keliling berusaha untuk menelan ya. Maka sekali lagi ya, pentingnya bagaimana kehidupan ini dibebaskan dari kekhawatiran ya, bahkan dosa kekhawatiran kita bisa mengatakan, karena orang yang terus-menerus
membiarkan dirinya dikuasai oleh kekhawatiran ya, di dalam perspektif yang kedua ini dia akan kehilangan kesadaran bahwa dia ini sebetulnya sedang berada di dalam peperangan rohani ya. Itu nggak ada di dalam kehidupannya, dan orang yang nggak sadar bahwa di dalam peperangan rohani ya dia gampang sekali kalah di dalam hal ini gitu, karena ya dia even nggak tahu bahwa dia sedang berperang gitu. Bagaimana dia bisa menang ya, karena dia nggak sadar bahwa ini adalah pertempuran. Dia pikir ini adalah saat apa, holiday atau apa gitu kali ya. Jadi persoalan di dalam gambaran seperti ini. So, by the way, istilah itu ya, apa istilah yang dipakai di dalam ayat ke-8 di sini ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini be clear-minded and on the alert ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Itu kalau dikontraskan ya, antonim ya, apa ini apa, lawan katanya yaitu ini apa, drunkenness itu adalah mabuk ya, orang yang nggak sadar dan nggak berjaga-jaga, mabuk. Jadi sekali lagi ya, saya kalau boleh kaitkan dengan kekhawatiran tadi ya, kekhawatiran itu memabukkan, memabukkan, membuat orang itu nggak bisa sadar dan nggak bisa berjaga-jaga. Kekhawatiran itu membuat orang itu mabuk dan dia nggak sadar bahwa dia di dalam pertempuran rohani. Ini kehidupannya agak wasted ya, di dalam perspektif Kristen seperti ini. Kalau kita sedang di dalam pertempuran, tapi kita nggak sadar bahwa kita sedang berada di dalam pertempuran itu, di dalam peperangan itu ya, ada wasted ya, kehidupannya seperti ini. Hidup saudara dan saya itu singkat ya, dan ya peperangan ini akan segera berakhir dan sudah dimenangkan oleh Kristus ya. Kita diundang untuk berpartisipasi di dalam, jangan kita nggak sadar dengan ya course of our lives ini, terus kita menggantinya dengan story yang lain misalnya. Sekali lagi ya, kita baca di dalam ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sekali lagi, balik lagi kan konteksnya penderitaan kan ya. Nah, kita bisa self pity, kita bisa discourage, kita bisa merasa tersendiri, bisa lonely, kita bisa ya merasa hopeless, nggak ada harapan lagi ya di dalam kehidupan yang hostile ya, terhadap orang percaya, seperti kayak lose hope di situ ya. Tetapi Petrus mengingatkan, menghibur kita ya, jangan lupa loh, semua saudaramu di seluruh dunia itu menanggung penderitaan yang sama. Nah, ini bukan saja bicara tentang solidaritas ya, memang mungkin ada poin solidaritas ya. Tapi lebih daripada itu, persekutuan orang percaya, persekutuan orang-orang pilihan itu adalah persekutuan orang-orang yang menderita karena Kristus. Sekali lagi ya, persekutuan orang percaya itu adalah persekutuan orang yang menderita di dalam bersama dengan Kristus. Ada persekutuan di dalam penderitaan di sini. Nah, ini baru bicara tentang apa ya, communion of the saints. Mungkin agak jarang ya dibahas bagian ini, tapi ini penting ya kalau sudah lihat di dalam firman Tuhan di Perjanjian Baru gitu. Persekutuan Kristen itu apa sih? Persekutuan orang yang sama-sama menderita demi Kristus. Tanpa penderitaan nggak ada persekutuan yang sejati. Sekali lagi, kita bukan ini ya, bukan mengejar penderitaannya, bukan gitu. Tapi ini simply tanda persekutuan yang sejati adalah sama-sama menderita karena kebenaran. Kalau nggak ada penderitaan karena kebenaran, persekutuan-persekutuan yang lain itu nggak ada artinya, ya, persekutuan-persekutuan cuma kedekatan-kedekatan saja gitu, cuma ya being kompak gitu kali ya, apa model harmoni yang ya, keharmonisan yang nggak terlalu ada hubungannya ya dengan iman Kristen gitu. Tapi ada hubungannya dengan iman Kristen, tandanya adalah ya ini sama-sama menanggung penderitaan. Orang percaya itu dipersekutukan bersama dengan Kristus ya. Karena apa? Karena orang percaya itu sama-sama menanggung penderitaan. Penderitaan karena kebenaran, penderitaan karena nama Kristus. Maka ini adalah satu penghiburan indeed ya, seperti yang dikatakan oleh Petrus. Lalu kemudian ayat 10, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, di dalam ini ya tradisi teologi yaitu dari Agustinus, lalu terus kemudian diresepsi oleh Johannes Calvin,
diresepsi lagi di dalam ini ya, kanon-kanon Dordrecht itu ada namanya gift of perseverance, ya. Gift of perseverance, donum perseverantiae, ya, itu apa, karunia untuk tetap bertekun. Nah, saudara bisa melihat di sini ya, bukan nggak ada dasar Alkitab dari situ. Orang-orang pilihan, ya, orang-orang percaya yang sejati, ya, orang-orang Kristen yang sejati, itu Allah, ya, Allah sendiri, ya, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan, ya, kita. Allah yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Dan karya Allah ini nggak mungkin gagal, saya nggak mungkin gagal. Ini pasti berhasil karena again Allah itu adalah Tuhan yang punya tangan yang kuat, ya. Tangan Tuhan yang kuat, masih ingat ya saya ayat 6 tadi kita membaca itu kan ya. Termasuk juga tangan yang kuat, ya, bukan hanya kuat untuk membebaskan, tapi dia kuat juga untuk melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Ya. Tetapi saudara perhatikan di sini ya, ada kalimat sesudah kita menderita seketika lamanya. Jadi sepertinya memang Tuhan ini ya Pak, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita ini bukan tanpa penderitaan, bukan tanpa melalui penderitaan. Ya kita akan menjadi lebih kokoh, menjadi lebih kuat, menjadi lebih teguh, ya, bahkan juga lebih lengkap ya. Waktu kita melewati penderitaan seketika lamanya. Ini bukan berarti sekali lagi ya kita glorifying suffering atau sengaja mengejar suffering, bukan saya, bukan, orang waras sih nggak mengejar suffering ya. Tapi bahwa Tuhan memakai itu ya sebagai, termasuk juga sebagai sarana untuk membuat kehidupan kita itu lebih lengkap, lebih diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan. Ya, waktu saudara dan saya berani menderita karena kebenaran. Dan terakhir di sini ayat 11 bicara tentang doksologi. Ya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Ya. Ini dominion ya di dalam terjemahan bahasa Inggris. To him be the dominion, ya. Kuasa di sini dalam pengertian dominion. Kekuasaan maksudnya. Kekuasaan terhadap apa? Terhadap semuanya, termasuk terhadap orang-orang yang menganiaya, ya. Termasuk kekuasaan terhadap orang-orang yang hostile tadi ya, terhadap orang-orang Kristen yang menghidupi imannya. Ya. Tuhan tetap berkuasa atas mereka. Jadi doksologi pun ya, ini pun juga menghibur sebetulnya, karena menyatakan dominionnya Tuhan, ya, kuasanya Tuhan, bukan hanya atas orang-orang percaya, tapi juga atas orang-orang yang tidak percaya, bahkan atas orang-orang yang menganiaya sekalipun. Ya. Nah, tentu saja juga termasuk kita perlu menghayatinya kekuasaan Tuhan, ya, dominionnya Tuhan terhadap di dalam kehidupan kita, ya, orang yang percaya kepadanya. Tentu ini juga adalah satu perspektif yang menghibur, ya. Jadi seluruh perikop ini setelah bicara tentang kekhawatiran, ya, penderitaan karena nama Tuhan, peperangan rohani dan sebagainya, ditutup dengan doksologi. Ya. Sekali lagi, kalau kita dibebaskan dari kekhawatiran, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup memelihara, kita juga sekaligus adalah orang-orang yang akan memberi segala kemuliaan kepada Allah yang tangannya kuat, yang sanggup memelihara saudara dan saya, yang sanggup mempersekutukan kita dengan diri anaknya Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menderita, yang juga membawa kita kepada persekutuan orang-orang percaya yang juga menderita bersama dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan kiranya Tuhan menghibur kami, menolong kami untuk bisa menghidupinya, mengalaminya di dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami, berbuah pada musim yang Tuhan tetapkan, dan kami boleh dibebaskan dari kekhawatiran yang mematikan, yang menghimpit benih firman Tuhan untuk bertumbuh. Dan kami berdoa supaya Tuhan yang kuat boleh menolong kami, mencukupi segala kebutuhan kami, menolong kami keluar dari dosa kekhawatiran ini, supaya kami bisa mengikut Tuhan, berperang melawan iblis, dan senantiasa bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, dan pada akhirnya kami juga boleh mempermuliakan Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua.